Pas de soleil, 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 pas de soleil. Menengah 200. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, Bapak akan memperkenalkan pas de soleil. mungkin hari ini dalam waktu dekat mungkin belum berdampak ya, tidak seperti kalau kita sekarang nabur pupuk ya, dan hitungan 1 bulan mungkin sudah akan terlihat daun bertunas gitu ya. Tapi kalau setelah iklim ini artinya yang Bapak akan terima nanti manfaatnya di periode ke depan. Ini Bapak mengetahui apa yang harus Bapak lakukan ketika situasi iklim yang kita ketahui banyak mengalami perubahan-perubahan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan sehingga kebun kita, tanaman kita masih tetap bisa sehat, tetap bisa menghasilkan dengan bagus, kan begitu ya. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Pak, ini diisi Pak, ini nanti kalau selesai acara tanda tangannya Pak. Amin, amin. Bapak siapa? dari BPBD Selamatan Kecamatan Selimadep Timur, Kabupaten Tabanan.
Perlu kami jelaskan sedikit bahwa kegiatan SLI ini kita bekerjasama dengan kelompok tani dari Abianwaro ini, yaitu mendampingi Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka menciptakan produk kakao atau produk coklat yang organik. Ini baru tahap awal nih Bapak Ibu. Hari ini baru kita mendampingan di awal langkah pertama dalam rangka untuk mencapai sertifikasi 3 tahun nanti, mudah-mudahan lancar dan dapat sertifikat tahun 2024 diperkirakan, mudah-mudahan. Karena mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kami mohon berkenan Bapak Marzuki untuk membuka acara ini, mudah-mudahan dengan lancar dan sambutan dari kami. Saya sampai di sini, tidak ada kekurangan. Demikian juga dengan Bapak Ibu sekalian itu bekerja juga target. Kalau kami sebelumnya mungkin mengejar target untuk Jawa yang kami ya, target kami ternyata bahwa ada itu informasi mana ya? Kalau dalam pertemuan ini kan sepanjang Jawabannya sebisanya nanti dikasih tahu Pak. Pak ya, El Nino tadi dampaknya apa Pak? Kemarau panjang bertambah dan La Nina seringnya dampaknya itu banjir. El Nino, no kan artinya tidak nih Pak ya? Tidak, tapi tidak ada hujan, kering. Sedangkan La Nina, nah hujan itu dalam waktu datang dasarian musim. Kita sebutnya dari yang pertama 1 hingga tanggal 1 hingga tanggal 20. Dasarian ketiga tanggal 21. Dasarian 10 harian. Kalau dengan informasi dasari dari BMKG jadi berlakunya 10 harian. Next, curah hujan cara mengukurnya. Curah hujan di Provinsi Bali. Terlihat polanya sama gitu Pak ya. Bentuknya U. Jangan untuk musim kemaraunya berbeda-beda. Karena hujan hujannya di bulan Desember dan Januari, sedangkan kemaraunya bulan bulan yang tahunan itu kemaraunya yaitu Juli dan Agustus. Nah, sedikit ini yaitu sudah itu awal musim kemarau dan awal musim hujan. Caranya ya.
cek nemu dikit konsentrasi. Boleh ya? Bapak-bapak juga, bapak ibu juga boleh. Oke, harus ya. Oke, sekarang bapak juga ada senang sekali pemandangannya dan gaya ya. Oke, konsentrasi semua. Siap? Siap? Ayo beli, banyak. Coba sekarang satu ini ya. Siap-siap. Semangat. 20 lalu Pak. Tadi sebenarnya beda-beda, biarnya beda, tabanan beda, beleleng beda lagi. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya di beleleng yang ujung sini paling tinggi merahnya di Februari. Kemudian kalau misalnya kalau misalnya dia di tabanan ini misalnya di Desember, kalau misalnya di mana lagi di Januari bisa hujannya. Beda-beda kan kadang di sini hujan, di bawah kan hujan. Tenan di sini masuk kabupaten kecamatan Megat. Bisa. Masuk Sleman lebih tan. Oh, hujan yang sudah diamati dari 2006 sampai 2020. Ini grafiknya setelah kita hitung begini penampakannya. Kalau dia semakin tinggi artinya hujannya semakin gede. Di sini menurut Bapak kalau Bapak lihat grafiknya bulan April paling kecil hujannya di Megati. Kelompok El Nino bisa dimengerti? Oke, kelompok Pak harus kecil. Oke. Yang kedua, nah Niki, nanti di depan kira-kira rendah November sudah tinggi, Desember juga tinggi. Nah dari info ini Bapak mengambil kesimpulan curah hujannya Oktober. Kondisinya misalkan Bapak kan udah diajarin dari PPL PUPT kalau kondisinya begini, nanti tanamannya dibeginikan. Terserah Bapak. Mungkin akan langsung berikan agar tidak lama waktu. Ini ada 50 dari. Mungkin Bapak yang lain bisa bantu. Tarik garis. Wah. Pertama, Menengah berarti hujan. Titik jangan. Oh. Ini. Jawab apa? Dan aku deh. Ini yang mana ini? Saya ini yang mana ini? Kan daging gua, Pak. belum dua. Ini sama sebenarnya, ini sama. Mungkin rencana aksi petani kalau melihat kondisi mungkin sudah sampun wetan ya Pak? Ada urusan. Oh, masih baru saya dilatih. Ada seberapa kuning ini yang secara umum kalau liu, hujan misalnya liu, rontok bunga hilang bunganya. Wetan caranya kira-kira Pak? Curah hujan menimbulkan kelembaban. 200. Ini kan menengah bulan April. Curah hujan 200. 200 mudah-mudahan Juni ini yo 5 ini nah rencana
rencana aksi seperti ini, cuaca seperti ini tengah 7 April 2021. ada buah busuk sih. Langsung Yang pegang lagi. Ini tanggal 7 April 2021. Ini cuaca ini mendung, kondisi air basah. Ngejo ini warna hijau, buah Matang wenten, buah matang wenten, buah muda wenten, Pak. Lagi, Pak. kita niki umur sama BBK. Gawat ini. Ya, dengan kondisi cuaca seperti ini mungkin gimana, Pak? Kondisi curah hujan ini. Langsung di sini. Buat lubang biopori Kan diobatin. besok yang lain Oke. Mungkin ada saran dari PPL sama POPT-nya, Pak, yang ini untuk mendapatkan produksi maksimal. Ki kalau banyak-banyak. Selamat pagi. Tanggal 7 bulan 4 lemah. Pohon yang sudah menua dan buahnya membusuk. Oh, itu membusuk. Kondisi curah hujan Sebentar, berarti masih di sini sekarang ya? Oke. Dari kelompok El Nino, meskipun dibawakan oleh nak bajang-bajang, tetapi niki pohonnya sampun tua niki, kaya banget. Bajang tua niki. untuk curah Juni niki mulai turunnya gitu. pemangkasan, pembuatan norak, menghilangkan buah yang busuk. Menghilangkan buah yang busuk. Caranya dipetik. Nggak mau godanya. Oh, nggak mau. Berarti godelnya nggak mau yang tua-tua. Ya, virus dan virus. Oh, virusnya ya. Yang cabang barunya. Cabang barunya gitu. Tuna-tuna. Oke. Buahnya lagi mau kuning ya. Yang kira tadi. Lihat ya udah. Oke, baik. Silakan Bapak. Wakilan dari kelompok Arena Bapak boleh. 21 itu pada hari ini pagi tadi kelihatannya itu harinya adalah hujan. Itu lemap atau kebanyakan airnya. Yang sehat karena umurnya masih sangat produktif. Dalam kondisi tanaman yang sehat, yang lemap dan banyaknya turun hujan pada tahun ini itu mengakibatkan banyaknya puntil-puntil buah yang kena jamur. Itu terlihat dari puntil buah yang berwarna hitam sampai abu-abu sampai hitam. Itu indikasinya adalah jamur. Dalam kondisi curah pada bulan April itu adalah menengah dan sedang. Pada bulan Mei tetap menengah dan sedang. Pada bulan Juni itu nantinya ada pada kisaran 50, yaitu kategorinya rendah. Adapun rencana aksi atau action yang sudah kita lakukan, bukan rencananya, itu adalah pada bulan Mei, itu pada bulan April yang sekarang ini sudah kita lakukan beberapa inovasi, pembuatan rora, sudah itu pembuatan biopori, pembuatan tempat tetes, POC-nya, sampai pada pemangkasan ringan. Sehingga harapan kita dengan diadakannya pemangkasan, harapan kita mampu mengurangi kelembapan daripada kondisi tanaman itu sendiri. Sehingga sinar matahari bisa masuk, dengan sinar matahari bisa masuk, harapan kita jamurnya ini bisa berkurang. Bintek yang kemarin ada pendampingan bahwasannya dalam biopori ini di samping sebagai tempat program desa organik, kita berikan itu adalah pupuk organik padat terlebih dahulu. Jadi bambu ini kita sampai sebagai media untuk penampungan POC-nya, pupuk organik cair yang sedang kita buat dan yang akan kita
aplikasikan, terus kita akan kembangkan, itu kita akan lakukan di semua anggota kelompok. Penyebaran penyakit yang pertanyakan daripada glukoderma. Nanti kita bisa aplikasikan lewat itu, di samping semoga nantinya hasilnya bisa sesuai harapan kita bersama. Pendamping kami itu pada bulan-bulan ini Biopori sudah, dan edukasinya adalah yang kategori tidak produktif atau hasilnya masih kurang, dan tanaman dari bibilannya yang baru itu kita kakao khususnya di Sifat Januari. Dan yang terakhir dalam bulan Juni karena itu daripada kakao itu sendiri, karena akibatnya akan pentil-pentil buah itu akan mati dan tidak mau tumbuh lagi, sehingga kemudian jenis baru nih ya. Ya, sukses niki sharingnya Pak. Nanti. Siap. Terima kasih Bapak. Sarang Sami. Umur tanaman 15 tahun dengan kondisi tanam pada bulan April sampai dengan Mei itu sedang, dan bulan Juni itu rendah. Dan pembuatan RORA untuk menimbun hasil-hasil dari PPL untuk kegiatan di lapangan harus mengikuti musim apa namanya, gambarnya meskipun gambarnya beringin, tapi harapan kita adalah apa namanya, buah kakaonya ini subur gitu ya, hasil silangan. Bapak terakhir yang sangat menghibur dan memberikan kita sharing yang sangat luar biasa. Oke, jadi sebelum kita tutup materi, Dan hijau atau biru. Yang merah atau coklat itu hijau atau biru itu basah. Jadi lokasi di mana warnanya napi, nanti kan langsung kita bisa tahu. Bentar matang deh. Bentar pertanyaan Bapak Ibu dari mungkin nanti untuk aksesnya itu sudah kami sampaikan. caranya gitu. Ini kan nomor WA gitu. kebanyakan yang WA. Oh gitu. Ya nanti nomor itu yang masukkan ke grup. Ya, lagi. Ya mungkin segitu saja dari kami. Setelah ini mungkin ada sesi diskusi dengan tim TPTP dan tim pimpinan. Jika Bapak Ibu ada masukan mungkin tentang acara ini, dan juga terakhir sebelum nanti kita makan. Baik, terima kasih. Sungguh terima kasih. Agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala BMKG yang berkesempatan hadir pada hari ini beserta tim, kemudian kelompok Sarangga atau beserta anggota SAMI yang atau peserta sekolah lapang iklim. Kedatangan kami sangat terlambat karena kami tadi secara mendadak, semalam direncanakan secara mendadak melaksanakan upacara pecaruan sekaligus maturan guru Piduke sama staf Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan. Status sampun berdua istri pada hasiki kementan belum ada niat untuk nambah. Untuk tiga data 3 sekawantan sarangnya nambah staf media Pak Jamal yang barangkali sudah tidak asing lagi 4 atau 5 bulan kemarin. Ini kemawinan yang tiang mau sang perkebunan, tiang mau sang sekolah lapang. Kebetulan tiang hampir dulu 7 tahun di Dados, dan kami di bidang horti apapun itu, baik itu budidaya, pengendalian OPT segala macam, ini memang yang paling efektif. Gitu. Makanya yang tadi waktu di sana ngobrol, izin Bapak, yang tadi senyum-senyum di sana, dia teringat 10 atau 12 tahun yang lalu, karena dia melakukan pola-pola seperti ini dulu untuk bagaimana pengembangan cabai, bagaimana kita pengembangan manggis kemarin di daerah Sembada Barat, di daerah Muda Kangin. Pendidikan, pelatihan seperti ini kepada petani kami yang judulnya tematik sekali memang ya. Ini akan melekat sekali karena memang
Kalau petani itu yang Sekolah umum sudah biasa. Sekolah lapang iklim Luar biasa. Tepuk tangan dong. Kami dari anggota kelompok Subak Abian Waru Dusun Apedia, Desa Gunung Salak, Kecamatan Slemadeg Timur mengucapkan banyak terima kasih atas Bintek dan sekolah lapang yang dilaksanakan oleh BMKG Provinsi Bali. Semoga hal ini mampu bermanfaat bagi kami, khususnya dalam usaha budidaya tanaman kakao sesuai dengan iklim dan cuaca, dengan nantinya bisa meningkatkan hasil produktivitas kami di bidang perkebunan, khususnya dalam perkebunan kakao. Action. Saya dari Lian Subak Abian Waru, Dusun Apedia Gunung Salak, Kecamatan Slemadeg Timur, Tabanan. Nah, selama ini kami masih awam tentang BMKG, jadi saya tidak tahu apa-apa. Nah, setelah mendapat pelatihan dari BMKG, minimal kami tahu kapan saatnya untuk bercocok tanam, kapan saatnya untuk mulai penanaman ataupun pemupukan tanaman. Dan hari ini saya sangat berbahagia bisa mendapatkan pengetahuan tambahan yang terkait dengan kehidupan perkebunan kami. Nah, mudah-mudahan ke depannya BMKG sesuai dengan janjinya tetap memberikan informasi kepada kami sebagai petani sehingga bisa membantu, terutama dalam hal kaitannya dengan produktivitas penghasilan kami di perkebunan. Sekian dan terima kasih. Pak, apa harapan yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan kegiatan kolaborasi ini? Khususnya di bidang cuaca dan iklim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali dengan tim dari BMKG yang sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan seperti ini. Ya, harapan kami ke depannya bagaimana dari BMKG untuk lebih memperluas atau memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini, karena memang salah satu faktor pendukung keberhasilan atau yang juga bisa menyebabkan kegagalan petani adalah iklim. Ya, jadi kalau bisa ini diperbanyak dan untuk di banyak komoditi, bukan hanya kakao, bukan hanya padi, bukan hanya horti. Tetapi kita punya Tabanan, kita potensi tanaman buah, kita punya potensi kopi, kita punya potensi-potensi lainnya. Kalau bisa, ayo kita perbanyak hal ini yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi petani kami. Sekian.